Di negara demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata kebebasan berpendapat. Namun di balik semangat menyuarakan aspirasi, hukum tetap hadir untuk memastikan agar aksi berjalan tertib, aman, dan tidak merugikan masyarakat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitra Nasution dan rekan saya Paulina Sihaloho. Di sini saya akan mewawancarai kepada Bapak Kifli Ramadan Harahap, SHMH. Oke. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan hukum terhadap aksi demonstrasi? Kalau pandangan hukum, aksi demonstrasi itu boleh-boleh aja, artinya dibenarkan ya, dibolehkan sepanjang tidak menyalahi aturan. Dengan sebutannya itu penyampaian pendapat di depan umum. Jadi dasarnya itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Nah, itu dia. Jadi orang bisa aja berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi dia dengan rel yang benar, artinya dengan koridor yang benar, tidak melanggar aturan. Contohnya ada kekerasan di sana ya kan, ada pengambilan harta, itu apa istilahnya kita bilang, penjarahan. Nah, itu nggak dibenarkan, dia kan ada undang-undang tersendiri lagi nanti di situ, itu dia. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua, apa batasan hukum agar demonstrasi tetap sesuai dengan aturan? Ya, batasan hukumnya tetap menjaga atau demonstrasi itu baik ya, tidak ada kekerasan, tidak ada penjarahan, sampaikanlah yang ingin disampaikan tapi tidak anarkis kan, gitu dia. Batas nanti kalau ada tindakan-tindakan yang anarkis, ada aturan lagi yang mengaturnya. Misalnya ada penganiayaan, dia kena 351 KUHP. Kalaupun ada penjarahan, dia kena 362, 363, atau bisa kepada 365 di situ, dan seterusnya lah peraturan-peraturan yang bisa melanggar, yang sifatnya kejahatan, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang demonstrasi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya dengan Aidil Fitra Nasution, saya Muhammad Jalali Biulis, Saya dengan Clara Adriani Bancin. dan kakak. Dan saya Ira Rizka Aisyah Lubis dari program studi Mau Politik. Saya merupakan seorang dosen. Nah, berikut pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, bagaimana pandangan Kakak terhadap maraknya demonstrasi mahasiswa di Indonesia? Maraknya demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Menurut Kak Ira sih itu adalah hal yang baik ya. Menurut Kak Ira ya. Karena apa? Karena ya balik lagi nih disclaimer dulu, seluruh yang Kak Ira ucapkan adalah pendapat pribadi. Mungkin kalau agak kurang-kurang teoritis mohon maklum, oke? Nah, jadi menurut pandangan Kak Ira, kalau demonstrasi di kalangan mahasiswa itu tuh adalah hal yang baik karena memang mahasiswa itu adalah kelompok, atau mungkin kita bisa bilang kelompok masyarakat ya, yang mana mereka itu kuotanya tuh banyak gitu loh, jumlahnya itu besar, dan kalau misalnya menggabungkan dari seluruh Indonesia kan banyak banget gitu kan orang-orangnya. Nah,
nggak jarang mahasiswa itu adalah orang-orang yang berpikir kritis, yang merupakan orang-orang yang sedang belajar, dan juga mereka adalah bagian yang bisa mewakili apa yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi menurut Kak Ira, kalau demonstrasi itu sebagai salah satu bentuk aksi menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada mungkin yang berpengaruh ataupun yang memegang kendali atau kuasa tertentu. Jadi kalau ditanya ke Kak Ira sebagai pendapat kayak mana sih demonstrasi, mahasiswa kok mau ngelakuin demonstrasi, justru kalau Kak Ira ditanya ya itu adalah hal yang baik karena sebagai salah satu bentuk aksi nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengutarakan pendapat atau mewakili apa yang dirasakan masyarakat yang melalui demonstrasi, bisa dari demonstrasi gitu. Walaupun demonstrasi itu bukan satu-satunya cara menyampaikan aspirasi ya, gitu. Tapi bisa jadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi gitu. Semoga ngejawab. Oke. Lanjut pertanyaan kedua Kak. Oke. Ini menurut Kakak, apakah penegakan hukum saat demonstrasi sudah sesuai prinsip demokrasi? Oke, penerapan hukum ya, penerapan hukum dalam demonstrasi. Jadi sebenarnya mungkin ya literasi kita ini kan nggak jarang makin menurun ya Habibie dan teman-teman ya. Jadi termasuk juga ketika kalian mau melakukan suatu aksi demonstrasi atau mau menyampaikan aspirasi, misal pun melalui FGD atau bahkan kalian kumpul bersama elit atau ya diskusi lah, ada ruang-ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Itu kadang kalian nggak tercover gitu loh literasinya, dari hukumnya seperti apa, tata etikanya seperti apa, cara menyampaikannya tuh seperti apa gitu. Makanya kalau mau demonstrasi itu idealnya mahasiswa harus briefing dulu Habibie dan teman-teman. Nah biasanya kalau sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku itu kalau briefing ya kalian harus sepakat nanti tata caranya seperti apa yang nggak boleh kalian lakukan, apa yang akan kalian sampaikan. Jadi semuanya tuh sejalan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sifat anarkis. Nah balik lagi, demonstrasi yang kerap kali terjadi bahkan di 5 tahun ke belakang, kita kan banyak banget ya, hampir tiap tahun tuh pasti ada isu-isu besar yang yang menjadikan kita itu bergerak untuk demonstrasi. Nah, jadi yang paling kita miriskan adalah ujungnya akan sifatnya anarkis gitu loh. Nah, padahal sebenarnya dari tata cara etika dan lain-lainnya harusnya mahasiswa kalau mau berdemonstrasi sepakat dulu di awal apa yang mau disampaikan, apa yang nggak mau disampaikan, apa etikanya. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu baik dari provokator, ada oknum tertentu yang akhirnya mengabik-abik, itu kalian sepakat bagaimana cara mengatasinya gitu. Harusnya seperti itu gitu. Itu yang minim literasinya saat ini. Jadi ke depannya misal nanti ada isu lagi yang ingin kalian suarakan melalui demonstrasi, ya kalian harus penuh dulu literasinya gitu. Jangan sampai penegakan hukumnya ya kalian yang mewakili aspirasi masyarakat, kalian juga yang melanggar hukumnya, kan nggak cocok gitu ya. Mungkin itu jika jawabannya teman-teman. Berarti gitu. penegakan hukum itu sudah pas gitu, cuman banyak mahasiswa yang tidak membacanya itu. Iya, penerapannya gitu. Jadi literasinya kurang. Kalau udah kurang literasi kan kurang menerapkan. Benar. Gitu kan, kita semua ini tuh bisa melakukan sesuatu karena sudah terliterasi dulu. Kalau udah terliterasi kan ya kita nggak gambling gitu kalau mau melakukan sesuatu gitu. Makanya kalian mewakili orang yang belajar, idealnya terliterasi dalam mau menyampaikan aspirasi, apalagi demonstrasi gitu. Satu pertanyaan lagi Kak. Oke. Menurut Kakak, bagaimana sih hukum berperan dalam memperkuat budaya demonstrasi yang sehat di kalangan mahasiswa? Hukum yang sehat adalah hukum yang sehat itu adalah hukum yang melindungi. Itu kan konsep dasarnya banget kan. Hukum yang sehat adalah hukum yang melindungi. Hukum yang baik adalah hukum yang berjalan sesuai dengan dasarnya gitu. Jadi nggak ada lagi tuh hukum yang nggak sehat ataupun nggak baik. Kalau udah nggak sehat dan nggak baik berarti kan perlu diobati gitu kan. Kalau kita aja nggak sehat dan nggak juga baik berarti kan kita perlu berobat kan. Gitu juga dengan hukum itu kalau nggak sehat
ya dia berarti nggak bisa melindungi gitu, justru akan membawa dampak ya virus buruk gitu ke yang lain. Nah kalau untuk mahasiswa sendiri prinsip dasarnya mungkin itu ada undang-undangnya, tadi Kak Ira sempat baca, nanti kalian coba telaah lebih lanjut lagi undang-undang nomor berapa. Yang penting di situ adalah kalau mau berdemonstrasi sifatnya tidak anarkis gitu. Anarkis itu apa? Anarkis itu kan kalau anarkis itu kan ada banyak ya makna panjangnya gitu kan. Berarti tidak ada pukul-pukulan, tidak ada menggunakan senjata gitu loh. Alat peraga demo itu ada. Jadi alat peraga kampanye ada, alat peraga demo pun ada. Misal kalian mau bawa spanduk, mungkin spanduknya itu tidak berisi sifat yang tidak berisi kata-kata yang memprovokatori sehingga ada pihak tertentu yang terpancing untuk berbuat anarkis gitu. Jadi banyak lah. Jadi prinsip dasarnya kalau hukum dalam berdemokrasi sifatnya sehat, baik, yang mana semua itu untuk menjauhi perilaku anarkis. Gitu. Karena demonstrasi itu deket banget gitu sama anarkisme dan lain-lainnya gitu. Benar. Itu yang perlu kalian hindarin. Karena ujung-ujungnya demonstrasi itu kalau diterapkan anarkisnya jadi memecah belah. Padahal sebenarnya demonstrasi itu untuk mempersatukan kita kembali. Bahwasanya ada yang diatur sama yang di atas. Ya bukan di atas yang maha kuasa ya. Ada nih tatanan di atas tertentu mengatur sesuatu nggak pas gitu dengan tatanan yang di bawahnya, dengan yang masyarakat. Berarti kan kalian mewakili ada ketimpangan nih yang nggak bisa gitu. Nah karena ada ketimpangan kita berdemonstrasi untuk menyatukan kembali. Jadi bukan untuk memecah belah. Kalau ada anarkis ya berarti akhirnya tujuan dari demonstrasi yang menyatukan kan nggak jadi, justru makin membelah gitu. Oke, semoga ngejawab. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Siap, semoga jadi edukasi baik buat teman-teman semua, kelompok dan juga yang ngedengerin. Terima kasih. Terima kasih.